Ya, baik, kita pada kesempatan ini akan melakukan diskusi lagi tentang dinamika seputar pilkada. Tapi pada malam hari ini kita coba diskusi gabungan. Mestinya eh, dari tiga Manggarai ini ada perwakilan-perwakilannya. Cuma pada saat ini kebetulan dari ibu kita di Manggarai Tengah tidak sempat hadir. Kita sudah coba mengundang tadi tapi ada berhalangan. Ya, kita di sini bersama Pak John Kadis dari Labuan Bajo Manggarai Barat dan Bapak Jack Jemadan dari Manggarai Timur. Ya, sebentar mudah-mudahan Pak Bernardus Barat Daya juga akan bergabung dalam diskusi ini. Nah, tema kita pada kesempatan ini kita akan berbicara santai tentang fenomena ASN, keterlibatan ASN dalam politik, terutama pemilihan kepala daerah. Ya, terakhir kita lihat di Manggarai Timur juga ada berupa screenshot percakapan di grup WA. Begitu juga di Manggarai Barat dilaporkan ke Bawaslu ada oknum ASN. Ya, kita minta komentar dari teman-teman terkait hal ini. Yang pertama kita ke Pak John dulu, ya untuk mengantar kita dalam diskusi. Ya, Ya, silakan. ya. Untuk keterlibatan ASN ini memang bukan berita baru. Isu yang cukup sensitif dan menjadi sorotan. Karena itu sangat berperan manakala mereka si kontestan itu ada petahananya. Ya, kebanyakan menjadi kesan bahwa petahana ini lebih sensitif dia hubungannya dengan ASN karena sekian tahun ada bersama mereka. Ya, kalau di Kabupaten Manggarai ya, atau mungkin Manggarai Timur juga Manggarai Barat, jumlah ASN ini tidak begitu banyak. Mungkin tidak sampai 3.000 ya untuk sekarang ini. Jadi kalau dihitung secara real, jumlah mereka ini tidak begitu berpengaruh untuk tidak begitu berpengaruh untuk pemilih. Kalau melihat dari total pemilih sekabupaten, seperti di Manggarai Barat kurang lebih untuk tahun ini sekitar 180.000 ya kalau saya tidak salah ya. Uh, yang ASN-nya kurang lebih 2.500, tidak sampai 3.000. Tadi jumlah mereka juga tidak terlalu signifikan untuk bisa sangat menentukan pemilih untuk memenangkan petahana misalnya. Tetapi bagaimanapun juga kalau dalam demokrasi itu kan suara satu itu sangat penting. Nah, tetapi harus diingat kalau menurut saya ya, beberapa hari lalu saya sempat menulis di Facebook ya, saya tidak tahu orang baca atau tidak, ya bahwa dalam pemilihan ini memang yang berlakukan hukum formal, peraturan-peraturan, perundangan, PKPU dan segala macam, itu persyaratan semua ada di sana. Tetapi jangan lupa bahwa untuk memilih ini, termasuk ASN, selain dengan peraturan formal itu, mereka juga punya hati. Punya hati untuk bisa memilih siapa misalnya. Memang ada larangan untuk mereka tidak tampil di panggung. Salah satu contoh di Manggarai Barat ini, keterlibatan ASN hanya dia menulis saja di Facebook, dia mendukung itu ini, lalu itu menjadi alasan untuk dia dilaporkan untuk sebagai pelanggaran netralitas. Kalau menurut saya itu terlalu kecil lah, tidak begitu berpengaruh sebenarnya. Nah, itu, tetapi karena AS ini termasuk eh, dalam tanda kutip pemilih yang seksi, yang juga bisa menentukan dan bisa membuat juga pihak yang bukan petahana menjadi bahan perbincangan, ya itulah soalnya. Eh, Sama juga ada kejadian di sini, seorang kepala desa ya, dia tersangka lalu eh, kepala desa atau lurah saya kurang tahu persis, dalam sebuah hajatan petahana dia disuruh angkat doa, lalu
dari media, ya tentu dari media sebelah yang menyoroti sebagai keterlibatan seorang kepala desa di dalam uh, tampilan petahana. Ya di sisi ini saya melihat ini ya, orang mengangkat doa, kok dipercayakan mengangkat doa, lalu dikaitkan dengan hal seperti itu menurut saya kurang pas. Tapi terlepas daripada itu, sebenarnya kalau kita dihitung dari total seluruh pemilih, jumlah ini tidak begitu besar. Jadi sebaiknya para kontestan itu lebih tertarik kepada mayoritas pemilih yang bukan ASN, tentu juga yang bukan tim sukses. Berapa sih jumlah tim sukses bagi seorang calon? Mungkin 1.000 atau 2.000. Nah, itu juga tidak berpengaruh untuk jumlah total pemilih. Jadi sesungguhnya, seperti di Manggarai Barat ini, para kontestan itu ramai-ramai lah menarik simpatik dari sekitar 175.000 pemilih lah. Minus ASN, minus tim sukses. Karena jumlah mereka ini sebagai masa mengambang yang mereka akan jatuhkan pilihannya kepada siapa. Jadi menurut saya keterlibatan ASN bukan hal yang sangat krusial untuk satu pemilihan kepala daerah. Yang terakhir saya mau katakan bahwa dalam pilkada ini atau pilpres juga begitu. Jadi segala cara memang bisa digunakan. Seperti apa yang pernah diucapkan oleh Profesor Mahfud kalau saya tidak salah ya. Boleh-boleh saja sepanjang tidak membunuh hak pilih dan hak dipilih dari warga negara itu. Artinya tidak menghalangi dia untuk memilih, tidak menghalangi dia untuk mencalonkan diri. Jadi itu saja poinnya. Jadi silakan yang di dalam apa yang disebut dengan bermain kotor dengan ASN, ya sepanjang itu tidak membunuh haknya, tidak juga yang lain-lain, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Makanya kalau saya lihat itu Bawaslu juga jangan terlalu inilah hal-hal begitu, hal-hal sensitif itu bukan hal besar. Kalau mau menghalangi calon kepala daerah atau bupati lah, carilah unsur-unsur yang bisa merontokkan dia. Katakanlah misalnya ada unsur-unsur pidana yang belum terungkap, ya mungkin ada unsur perdata, katakanlah hutang piutang dia yang macet yang belum terbayar, ya itu aja diangkat ke permukaan. Sehingga nanti pemilih itu bisa melihat, oh kami memilih pemimpin yang nanti dia tidak mencari kekuasaan itu untuk membayar hutangnya. Atau dia ternyata dia terpidana misalnya. Saya rasa hal-hal begitu yang harus diselidiki betul. Ya, jadi sebenarnya kalau mau mencari hal-hal yang bisa mematahkan lawan, kalau menurut saya ini bukan pada masalah ASN, bukan pada masalah-masalah di mana yang harus netralitas, itu tidak begitu besar pengaruhnya. Yang kalau Iya. Tetapi itu kan melanggar undang-undang juga itu, melanggar peraturan. Walaupun hanya menulis di sosial media. Sekarang giliran Pak Jack untuk menyampaikan pendapatnya atau menanggapi yang disampaikan oleh Pak John tadi. ke atas sebentar, 30 menit. Ya, baik. Selamat malam, host. Ya. Selamat malam, Kak John. Selamat malam. Terima Ya, kasih. selamat malam Pak Jack. Ya. Ya. Selamat malam. Saya senang sekali. Banyak sekali penjelasannya tadi, tapi pada intinya memang netralitas ini penting. Pemerintah sejak lama menekankan pentingnya netralitas ASN. Karena apa? Ini dalam rangka untuk mewujudkan hasil pemilihan yang betul-betul demokratis. Sehingga adil, jujur, dan tetap menjaga, memelihara kenyamanan sehingga pemilu itu dapat berlangsung aman dan baik. Jadi jika negara sudah memberikan aturan kepada setiap warga negara, terutama abdi negara, ASN dan non-ASN, yang terakhir sekarang ini P3K. Sebetulnya itu sangat tergantung pada setiap pribadi.
Memang selama ini banyak saya mendengar diskusi dengan teman-teman, terutama yang ASN, eh, mereka sebetulnya merasa bahwa seolah-olah haknya dipasung. Saya juga sepakat yang disampaikan Kak John tadi, bahwa ini tergantung bagaimana media ataupun pihak-pihak yang memberikan penjelasan, memberikan klarifikasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang memang berdampak pada eh, pe- pemilu atau pilkada itu tidak demokratis. Yang paling pertama, optimalisasi dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, dari tingkat TPS sampai di Bawaslu untuk di kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat kabupaten. Ketika ini optimal, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan itu mungkin tidak akan terjadi. Yang pertama soal identifikasi, apa sih tugasnya eh, pengawas pemilihan umum atau pengawas pilkada itu? Yang jelas mengawal proses, mengawasi tahapan proses sampai akhir dari pemilihan kepala daerah atau pemilu tersebut. Sehingga kalau itu optimal melaksanakan tugasnya, saya percaya bahwa dugaan-dugaan atau keyakinan kita ketidaknetralan siapapun yang disebutkan oleh aturan itu akan terjaga dengan baik. Lalu peran media, saya kira ini penting juga. Media dalam mempublikasikan berita yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, itu mesti harus didukung dengan data yang betul-betul valid lah. Jangan sampai, kan yang terjadi, pengalaman yang terjadi selama ini, kecil sekali persoalannya. Tetapi karena ada sentimen atau ada kepentingan lain sehingga dia berusaha untuk kemas berita ini seolah-olah sudah terjadi hal seperti itu. Jadi saya juga sepakat yang disampaikan oleh Kakak John tadi. Jadi ini tidak terlalu besar lah. Tetapi ini aturan, Kakak. Ini aturan. Jadi negara sebagai pelindung untuk bisa melihat situasi dan kondisi manakala terjadi sesuatu yang sebetulnya tidak berdampak baik terhadap keberhasilan sebuah pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum. Nah, karena itu kembali kepada pihak-pihak yang ditugaskan untuk mengawal ini. Optimalisasi kegiatan atau program yang mereka lakukan, dampaknya positif. Pemilu itu pasti berjalan aman dan sukses. Tidak ada bicara tentang pelarangan segala macam. Selama ini juga yang kita lihat lemahnya di sosialisasi misalnya. Kita ini kan rata-rata 2-3 tahun kemarin ketika memiliki HP Android, kita bisa baca di situ. Tetapi apakah kita yang memiliki HP Android saja yang aturan? Sementara masyarakat kita di kampung-kampung ini perlu ada tatap muka langsung, sosialisasi langsung berkaitan dengan larangan-larangan seperti itu. Misalnya ASN yang ada di kampung. Kalau masyarakat melihat bahwa ada dugaan, katakan seseorang membicarakan paket tertentu. Nah, ada dugaan dari masyarakat yang mengatakan, oh bahwa dia memilih paket ini karena ini sebenarnya sebuah pelanggaran. Siapa yang bisa menjelaskan hal ini? Kan kita sama-sama tidak tahu. Untuk di kampung-kampung, saya melihat begitu. Yang paling pertama itu menurut saya itu optimalisasi sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan pilkada atau pemilu. Itu sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat TPS. Jangan kaget saja bahwa oh ini ada kampanye si ini, kampanye si itu. Sementara prosesnya kita tidak tahu di bawah. Saya melihat bahwa kelemahannya ada di sana. Jadi sosialisasi itu penting untuk memberikan edukasi, memberikan informasi-informasi berkaitan pelaksanaan itu. Termasuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak boleh, yang dampaknya akan merusakkan demokrasi tersebut. Nah, biar bagaimanapun juga, termasuk ASN, semua kita warga negara Indonesia ini punya hak. Hanya itu tadi, tinggal bagaimana mengatur ini agar tidak
tidak mengalami hal-hal yang memang masuk kepada dugaan pelanggaran atau seperti apapun. Kadangkala sedikit saja dugaan itu, misalkan mungkin salah sebut, katakan begitu. Seorang ASN salah sebut misalnya pasangan calonnya. Nah, ketika pihak tertentu atau orang tertentu mendengarnya, merasa bahwa oh ini tujuannya ke sana, maka itu akan menjadi topik yang besar, apalagi didengar oleh teman-teman media. Saya kira penting untuk semua kita ini memberikan edukasi kepada siapapun. Kalau berkaitan dengan pelarangan-pelarangan yang memang tidak boleh dilakukan, ya saya kira tidak perlu panjang lebar kita bicara. Intinya kita tahu bahwa oh saya ini posisinya P3K, saya ini posisinya non ASN tetapi diperoleh gaji saya diperoleh dari dana pemerintah, dana negara, apalagi ASN. Memang itu tidak boleh, tidak dibenarkan oleh undang-undang. Tetapi mereka semua itu punya hak suara, punya hak untuk menentukan siapa. Hanya ketika ada larangan yang memang betul-betul tidak boleh. Jadi, karena akibatnya kalau ASN sudah tidak netral, maka otomatis itu sudah tidak demokratis lagi. Jadi itu jelas. Sehingga apapun bentuknya, intinya bahwa penyelenggara itu harus menjelaskan secara detail bentuknya seperti apa. Misalnya contoh hari-hari ketika oh ini mengkampanyekan calon tertentu, apalagi calon petahana misalnya. Bentuknya seperti apa kira-kira? Kan banyak versi sekarang. Misalkan menanggapi pemberitaan di media sosial, apakah itu bentuk kampanye juga? Kan tidak kalau ditelusuri. Menurut saya seperti itu. Misalkan berdiri atau kampanye di atas panggung, katakan begitu, atau konsolidasi massa untuk mengikuti kampanye di titik mana misalnya. Itu memang tidak boleh. Tetapi sekedar ketika ada informasi di media sosial dari paket tertentu, dari calon tertentu, yang menurut mereka itu baik, ya hanya mau menanggapi saja dengan cara misalnya jempol segala macam. Nah ini ditelusuri. Nah ada pihak tertentu juga yang tidak merasa puas, yang mungkin ya ada ketersinggungan apalah, ini menjadi topik yang akan dibahas dan ketika diwawancara media, masalah ini besar. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh. Jadi kita berharap kepada media, ya kalau saya pribadi, kakak, saya masyarakat biasa di sini juga. Kita di kampung-kampung sering diskusi dengan masyarakat kita, orang-orang tua ini. Mereka menilai, mereka merasa sedih. Kenapa seperti ini? Tidak bebas untuk dia bicara, kemudian sangat sepertinya seolah-olah sangat tertekan. Saya selalu mengatakan bahwa tidak tertekan sebenarnya. Hanya pada intinya ada, kalau saya tidak salah ada 9 poin itu yang tidak boleh dilakukan oleh PNS selama tahun politik atau selama prosesnya pilkada atau pemilu tersebut. Dan itu jelas. Misalnya ketika berdiri di atas panggung mengkampanyekan calon tertentu, memang itu tidak boleh. Kemudian agitasi, konsolidasi massa, ikut kampanye di titik mana, itu kan tidak boleh. Jadi mengapa hal seperti itu ditekan? Nah, ini untuk menjaga netral, menjaga demokratisasi, pemilihan kepala daerah atau pemilu tersebut berjalan aman. Ketika mereka tidak netral, otomatis sudah tidak bersih, sudah tidak adil, sudah tidak jujur hasil pemilu atau hasil pilkada tersebut. Jadi ini hanya pikiran saya, kakak, berkaitan dengan bagaimana kita melihat proses yang sedang berlangsung. Saya memang sempat baca juga di media sosial, kalau kami di sini di Manggarai Timur ada beberapa informasi itu yang berkaitan dengan ketidaknetralan, ya menurut berbagai pihak. Tapi kita ini kan mau ingin sekali membuktikan kira-kira ketika ada isu seperti itu, prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, yang paling pertama tadi itu menurut saya, itu sosialisasi tadi itu. Sosialisasi. Bentuknya seperti apa? Ya, pengawas tahu. Itu sudah dilakukan Pengawas semua. tahu, supaya efektivitas Pak Jack, pelaksanaan kegiatan mereka juga bisa diketahui oleh masyarakat umum. Terutama
para ASN tadi itu. Mungkin untuk Kalau sementara itu saja pengantar dari saya. oke, Pak kalau Aris, terkait silakan saya tugas kembalikan untuk sementara. penyelenggara pemilu, tugas penyelenggara pemilu, sosialisasi dan sebagainya itu saya rasa sudah dilakukan karena pemilu itu bukan baru saat ini dilaksanakan. Cuma menjadi kurang elok saja Kakak John, walaupun Ya, betul Pak Ari, betul. eh, apa Betul. namanya, meskipun Betul sekali. Ini pemilu ini kan setiap 5 tahun, begitu juga pilkada. meskipun ASN itu Ya, pengaruhnya tidak ya. seberapa dari segi Maksud suara, saya tadi kita tahu, secara kita tahu bahwa undang-undang pemilu melanggar, itu kita setiap 5 sepakat itu. tahun. Hanya, nah ini kembali kepada setiap rekan-rekan ASN dan non ASN tadi itu. Dan saya kira misalkan kita mengetahui pemberitaan kemarin itu yang terjadi di Manggarai Timur. Saya sempat baca juga. Ini saya kira mungkin kembali kepada lemahnya fungsi pengawasan. Saya jujur saja, apa gunanya? Kan begitu. Jadi tidak menyalahkan, cuman ketika melekat tugasnya mereka. Jadi saya kira ini tadi, ya, mungkin tidak terlalu nampak juga yang membuat setiap orang itu punya kebebasan. Tidak merasa bahwa saya ini ASN, saya ini pegawai P3K misalnya, atau non ASN yang sumber gajinya dari pemerintah. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Nah kembali itu tadi, fungsi pengawasan penyelenggara ini, sejauh mana sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Jadi saya tidak tahu formatnya seperti apa, formulanya seperti apa. Itu pengawas yang tahu. Kita ini masyarakat biasa. Nah ketika kita baca, sangat disayangkan. Kalau seandainya itu hanya sekedar apa namanya mau sedang mencari-cari kesalahan, mencari kelemahan segala macam, sangat disayang. Jadi saya kira kembali kepada siapa yang berkewajiban untuk mengurus, untuk mengawas Oke, sampai kepada baik, titik akhir. Pak Jack. Apakah memang betul-betul pelanggaran atau apa? Oke, Itu tugasnya mereka. Oke. oke, baik. Terima kasih Pak Jack. Ini Ya. bebannya kepada penyelenggara pemilu. Kenapa tidak melakukan Ya. pengawasan? Tapi menurut Ya. saya selain itu juga, berapa sih jumlah penyelenggara pemilu itu? Mereka tidak akan mampu juga untuk mengawasi wilayah yang luas. Meskipun ASN itu sedikit, tapi tersebar di berbagai wilayah yang sangat luas. Sehingga mereka tidak bisa mengawasi sampai, karena keterbatasan tadi itu. Keterbatasan personil dan lain-lain. Ya. Ya mungkin terakhir ini kita kasih Ya. kesempatan kepada Kakak John. Tadi Pak Jack sudah menjelaskan panjang lebar, menyampaikan panjang lebar pendapatnya. Ini yang terakhir kita beri kesempatan kepada Pak John. Memang waktu kita kurang lebih tinggal 6 menit ini, Kakak John. Ya, oke. Tadi ulasan dari Pak Jack itu sangat panjang lebar dan sangat detail, itu bagus. Cuma kalau kita lihat harus diamati betul dari Bawaslu ya, atau kita juga dari sisi publik ya. Untuk ASN ini mereka netral. Dalam arti mereka punya hak untuk memilih dan mereka punya hak untuk berpikir, tetapi mereka dibatasi haknya untuk tidak berbicara tentang politik praktis pilkada ini. Jadi di sisi lain agak kontra. Kok hanya berbicara dan menyebut kok tidak boleh. Padahal mereka nanti pilihannya itu karena berhak dari pengamatan mereka mendengar, melihat, sosialisasi. Saya rasa wajar-wajar saja. Kalau mereka harus mendengarkan, untuk akan menjatuhkan pilihan mereka karena mereka diberikan hak juga untuk memilih. Tetapi anehnya hak untuk berbicara tentang calon itu tidak boleh. Dan saya pikir ini agak terlalu berlebihan. Kalau misalnya mereka terlibat penuh dengan bukti terdaftar sebagai pendukung itu, pendukung ini, dan ada bukti suratnya, barulah bisa diawasi oleh Bawaslu. Tetapi sepanjang mereka mau mendengar, berhadir di tempat sosialisasi, saya rasa perlu.
Karena toh nanti mereka akan menggunakan hak pilihnya. Tapi di satu sisi tadi saya melihat bahwa peraturan untuk netralitas itu terlalu berlebihan ketika harus melarang ASN untuk tidak berbicara siapa. Atau dia ucapkan saja mungkin, wah saya mendukung ini. Menurut saya boleh-boleh saja. Karena dia punya hak untuk memilih kan. Ini Yang Kakak harus John dikontrol adalah dia terdaftar sebagai lawyer ini. resmi. Dia terdaftar resmi sebagai pendukung. Barulah Ya. bisa dibuktikan bahwa dia melakukan pelanggaran. Itu Pak, kalau menurut saya. Tapi kan Kakak John aturan Jadi yang berlaku kan saya rasa seperti itu. Kakak John kan sebagai ya, lawyer juga. Aturan yang berlaku saat ini ya undang-undang memang memberikan, ya betul, ini Pak Ari. Sekali lagi, undang-undang memberikan hak kepada ASN, kepada setiap warga negara untuk memilih. Tetapi ASN ini, dia hanya disuruh berpikir, tetapi harus diam, tidak boleh berbicara. Nah, saya rasa ini aneh. Kecuali kalau dia terdaftar resmi di dalam surat panitia itu baru bisa diawasi. Tapi dia kan, kok dia dilarang untuk berbicara? Di warung pun, di media sosial pun kalau dia berbicara, kok itu harus dianggap sebagai pelanggaran? Kalau menurut saya terlalu berlebihan. berarti Malah melanggar solusinya hak asasinya dia untuk berbicara. peraturannya yang harus dirubah, Kakak John. Iya, Iya, iya. terlalu ketat, bahkan membatasi hak asasi manusia untuk berbicara. Padahal dia diberikan hak untuk memilih. Masa dia tidak boleh berbicara tentang paling tidak beberapa pilihannya itu, dia harus bisa menilai dong. Dan mereka bisa berdiskusi dong. Kok hak berbicara untuk itu juga tidak boleh. Hadir di tempat sosialisasi, saya rasa sah-sah saja. Karena nanti pada akhirnya dia memilih kan. Masa dia diam, masa dia tidak tahu siapa yang dipilih. Itu kan memberikan dia sebagai satu status boneka sebagai ASN. Saya rasa itu memalukan. Iya, Menurut saya loh. sepakat Kak John. Jadi Iya, silakan sepakat dia Kak John. berbicara, silakan dia ucapkan di Facebook, silakan dia ngomong. Ya boleh dong dia ngomong. Tetapi kita harus Bawaslu harus cek apakah dia omong ini benar-benar dia tim sukses. Coba cek daftarnya di kantornya, apakah dia masuk ini. Barulah dapat bukti. Kalau sekedar dia mengucapkan. Kalau saya ASN, saya bisa menyangkal. Ya saya menulis di Facebook media sosial tuh, saya menyebut tuh omongan orang. Ya dukung Edi Beng misalnya, atau Mario Rican. Nah, itu saya kutip apa yang saya dengar dari orang. Itu yang saya dengar, bukan itu yang saya pilih. Ya, bisa kan? Dia katakan begitu. Ya menurut saya begitu Pak Jack. Iya, iya. Ya. Masa John, dilarang, saya berbicara sangat dilarang. sekali. Ini pikiran sangat baik sekali. Jadi saya juga sebenarnya punya kerinduan supaya aturannya harus detail mungkin. Jangan sampai ini seolah-olah memang betul kita merasa bahwa dipasung betul ini. Cuman tidak sebenarnya Kak John. Ini dalam rangka supaya tanpa ada keberpihakan kepada pemerintah. Itu katanya menurut undang-undang seperti itu. Jadi mereka melihat ketika mereka tidak netral, maka ada dugaan bahwa pengaruh kekuasaan itu masih berlindung di balik mereka. Sehingga bunyi undang-undang ini mungkin harus detail juga, jangan sampai itu tadi. Ini kembali kepada hak seperti yang disampaikan Kak Jong, hak bicara, hak suara. Kan mereka nanti memilih juga. Cuman sayangnya dibatasi. Tapi biar bagaimanapun juga, ini memang seolah-olah juga masuk kepada pelanggaran. Bahwa dia tidak boleh. Kalau seperti ini tidak boleh. Tapi pada intinya bahwa supaya mereka ini tidak berpengaruh terhadap posisi kekuasaan. Karena misalkan begini, sekarang ini kan banyak sekali petahana yang mau maju lagi. Kecurigaan negara melalui aturan ini bahwa keterlibatan. Ketika keterlibatan seperti itu, maka punya keyakinan besar kembali mereka yang berkuasa. Padahal tidak sebenarnya. Itu tadi, menurut saya, Kakak, ini kembali kepada fungsi pengawasan. Saya selalu mengatakan itu, karena apa? Apalah gunanya? Jadi kita semua ini punya hak. Lalu masuk ke posisi ASN, non-ASN, P3K,
itu ada batasan-batasan. Jadi mereka harus netral, tidak boleh memilih sana, memilih sini. Apa namanya? Tidak boleh kampanye sana, kampanye sini, menentukan pilihan pada saat apalagi masa-masa kampanye sampai kepada 1-2 minggu sebelum pemilihan itu. Pokoknya tidak boleh sepanjang itu. Pilihan Mereka mereka punya harus hak, tetapi dirahasiakan. sayangnya seperti itu. Sehingga bagi saya, Ya, ya, saya terus terang Pak Ari, ini kembali kepada fungsi pengawasan dari penyelenggara Bawaslu itu. Jadi Oke, sejauh mana? Jadi jangan terima jadikan kasih. personil sebagai alasan. Oke, Pak Jadi Jack, poinnya dapat. optimalisasinya seperti apa? Oke, Nah, oke. poinnya itu Kita bukan sudah berarti dapat kita poinnya. membiarkan ruang ini, Ini ruang terakhir, kebebasan Kakak untuk John tadi mau menanggapi ya, dari Pak Jack. Ini yang terakhir nih, kita kurang lebih tidak sampai 1 menit lagi, Kakak John. ya, Ya, Pak John, ya. kita sudah Intinya mau. bahwa, ya, oke. Intinya ASN memang mereka netralitas, tetapi di sisi lain mereka jangan dikebiri hak bicaranya. Mereka juga jangan dibatasi untuk pergi mendengar di tempat sosialisasi atau kampanye. Mereka boleh mendengar, karena mereka juga harus menentukan pada suatu saat pilihannya. Nah, Oke, itu saya pikir oke-oke saja. oke, baik. Terima kasih Bapak John Kadis Bawaslu jangan dari Labuan Bajo dan ya, Bapak Jack Cumadan dari Manggarai Timur. Terima kasih diskusi kita malam ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. bagi seluruh masyarakat, terutama di Manggarai Timur dan Manggarai Barat, karena Manggarai belum sempat bergabung tadi. Tapi kalau sempat mendengar juga, nanti mudah-mudahan ada teman Manggarai yang bisa gabung juga dalam diskusi. Terima kasih, Kak. Hormat. Oke, salam, terima kasih. Ya. Selamat malam. Pak John, Malam terima ya. Kajong. kasih. Terima kasih Pak Terima Jack, kasih. Pak Ari, Ayo, terima kasih. sama-sama. Ayo. Oke. Oke, siap. Salam.